Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku semua, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar pada hari ini. Baik anakku semua, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dulu kegiatan belajar kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai subtema 4. Nah, artinya ini adalah subtema yang terakhir, yaitu pembelajaran 1 dan 2 dengan judul bermain di tempat wisata. Sebelum Pak Mufid memulai masuk materi, silakan anak-anak bisa dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, buku paketnya. Sudah? Oke, jika sudah, coba anak-anak bisa dilihat di layar ya. Ini coba anak-anak bisa dibuka halaman 113. Sudah? Halaman 113 kita akan membaca teks bacaan. Ini dia teks bacaannya, yaitu antara Bu Guru, Beni, kemudian siswa kelas 2, ada Lani juga, Dayu, Mei, dan Udin. Nah, ini akan kita pahami bersama dan akan kita cari apa maksud dari percakapan yang akan kita baca. Sudah siap? Sudah dibuka semuanya anak-anak? Oke, Pak Mufid baca, didengarkan dengan seksama dan sungguh-sungguh ya. Bu Guru, anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Jadi anak-anak ini diajak ke pantai ya, berwisata ke pantai. Nah, kemudian Beni menjawab, Beni, kami sangat senang Bu Guru. Kemudian bertanya lagi, sekarang silahkan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Nah, kemudian para siswa menjawab, paham Bu. Beni bertanya, Bu, saya ingin bermain layang-layang. Bu Guru menjawab, boleh Beni. Kemudian Lani juga bertanya, kalau kami ingin menulis-nulis di pasir Bu Guru, silahkan. Tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Siswa-siswa menjawab, baik Bu. Kemudian Bu Guru berkata, sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Kemudian Dayu menjawab, kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan Bu. Nah, kemudian Mei menambahkan jawaban Dayu, benda yang ada di pantai apa saja, yaitu pasir, batu, air, dan kerang Bu. Nah, kemudian Udin, balon dan layang-layang Bu. Jadi ditambahkan lagi dengan Udin, benda yang ada di pantai. Kemudian Bu Guru menjawab, pintar anak-anak, Ibu semua, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi kita sudah membaca teks percakapan yang ada di layar. Kemudian kita akan mencari tahu isi dari bacaan tersebut. Oke, coba anak-anak dilihat. Nah, halaman 172 dan 173 dibuka terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita pahami dan kita bahas bersama. Ini dia. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan. Percakapan tadi ya yang sudah kita baca ya. Oke, nomor 1. Coba. Bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Ayo, perasaannya bagaimana tadi? Perasaannya sangat senang. Tulis di kolom yang sudah disediakan. Pelan-pelan ya. Perasaannya sangat senang. Kalau sudah, kemudian nomor 2, coba anak bisa dilihat.
Siapa yang ingin bermain layang-layang? Tadi siapa anak yang ingin bermain layang-layang? Udin kah? Dayu kah? Mai kah? Atau siapa? Coba diingat-ingat. Siapa? Benny. Iya, yang ingin bermain layang-layang yaitu Benny. Kemudian nomor 3, apa yang ingin dilakukan Lani? Tadi Lani ingin bermain apa anak-anak Lani tadi? Ingin bermain menulis-nulis di atas pasir. Nah, ingin menulis-nulis di atas pasir. Ini yang akan dilakukan Lani saat di pantai. Selanjutnya nomor 4. Ini dia nomor 4. Apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Tadi sebelum Bu Guru mempersilahkan anak-anak atau siswa-siswa bermain, Bu Guru tanya apa tadi anak-anak? Apa yang ditanyakan Bu Guru? Bu Guru menanyakan apa saja benda yang ada di pantai. Tadi juga dijawab Dayu, Mai juga ikut menjawab, Udin juga ikut menjawab. Jadi Bu Guru menanyakan benda yang ada di pantai atau sekitar pantai. Nomor 4. Kemudian nomor 5, kita diminta untuk menyebutkan benda yang ada di pantai. Apa saja benda yang ada di pantai? Banyak ya tadi ya. Ada kapal, pasir, jaring, pelampung, dan lain sebagainya. Nanti anak-anak bisa dilengkapi atau seperti ini saja sudah boleh. Ini sudah menunjukkan bagian benda yang ada di pantai seperti itu ya. Jadi ini contoh benda-benda yang ada di pantai. Pak Fit cantumkan 4. Sudah anak-anak? Paham ya? Oke, kalau paham coba Pak Fit lanjutkan. Coba anak lihat di layar. Pak Fit akan menyampaikan konsep pembagian dengan angka 1. Kemarin kita sudah belajar konsep pembagian ya. Pembagian bisa dicari dengan menggunakan cara pengurangan berulang. Oke, sekarang perhatikan ke layar ya anak-anak ya. Perhatikan dengan cermat. Oke, suatu bilangan, ini konsep. Suatu bilangan jika dibagi 1, artinya angka 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Berapapun bilangannya jika dibagi dengan angka 1 atau bilangan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Coba anak-anak perhatikan di sini. Pak Fit berikan contoh ya. Ini konsepnya ini. Suatu bilangan, berapapun bilangannya, mau 5, 6, 7 dan seterusnya, jika dibagi angka 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri ya, bilangan ini sendiri. Jadi ya hasilnya ya bilangannya sendiri itu. Biar lebih jelas, lihat contohnya Pak Fit. Ini dia. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan. Nah, layang-layangnya ada 6. Ini 6 ya. Kita buat kalimat pembagiannya dulu. Kemudian yang diberikan hanya 1 saja. Dalam artian orangnya yang menerima hanya 1 ya, yaitu Benny saja. Tidak dengan Edo atau Udin, tapi hanya Benny. Ini artinya 1. Jadi 6 ini dibagi 1. Nah, karena konsepnya suatu bilangan jika dibagi angka 1 atau 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi 6 dibagi 6 ya hasilnya bilangan itu sendiri. Berapa anak? 6, bukan satunya loh ya, tapi 6. Oke, Pak Fit berikan contoh lain. Nih ya. Ini Siti yang tadi yang bertanya. Kemudian contoh lain, 5, bilangan 5 dibagi 1, hasilnya berapa anak? Bilangan itu sendirinya berapa? 1 atau 5? Benar, 5. Jadi hasilnya 5. Paham? Bisa? Oke, Pak Fit kasih 1 contoh lagi. 9 dibagi 1 berapa? Ayo. Bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Berapa? 9. Pinter. Sampai sini paham? Bisa dimengerti ya. Diingat-ingat ya. Berapapun angkanya atau bilangannya di depan
ini jika dibagi angka 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Mau 100, mau 50, mau 20 dibagi 1 hasilnya juga bilangan itu sendiri. Paham anak-anak? Bisa ya? Oke, Pak Fed lanjutkan. Coba anak-anak coba berlatih mandiri, bisa dilihat di layar. Ini nomor 1 dan nomor 2 nanti Pak Afid bantu menyelesaikan. Intinya ini anak-anak memahami soalnya terlebih dahulu karena ini soal cerita ya. Jadi anak-anak dilihat dulu nanti angkanya berapa dibagi berapa biar tidak keliru. Jadi makanya untuk membaca pelan-pelan, hati-hati, tentunya dengan cermat. Nih Pak Afid bantu nomor 1 ya. Kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Berapa layang-layang anak-anak? 5. Oke ya, dengarkan ya, 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Beni, berarti hanya Beni saja. Nah, berarti untuk kalimat pembagiannya ya, kalimat pembagiannya yaitu 5 dibagi 1. Satunya ini Beni ini. Nah, kemudian kita diminta berapa banyak layang-layang yang diperoleh Beni. Ya sudah dibuat seperti ini, 5 jumlah layang-layangnya, kemudian bilangan atau angka pembaginya 1 karena hanya Beni saja ya. Hanya Beni saja ini jadi 1 ini 5 ini layang-layang, jumlah layang-layang. Kemudian konsepnya anak-anak ingat kan? Bilangan jika dibagi dengan angka 1 maka jawabannya bilangan itu sendiri. Jadi jawabannya 5. Paham? Bisa? Mudah ya? Oke. Wah, ini ada iklan dulu, ada SpongeBob mau lewat. Ya. Oke, kemudian nomor 2. Nih, SpongeBobnya semangat. Anak-anak juga harus semangat loh ya. Oke, kelas 2 harus lebih semangat dan rajin. Oke. Kita lanjutkan. Pelan-pelan dan dicermati dengan teliti ya bacanya ya, karena ini soal cerita. Oke, maaf lanjutkan. Tante Beni membeli 7 gulung benang. Berapa gulung benang anak-anak? 7, berarti ini 7. Sampai di rumah benang tersebut akan dibagikan kepada Beni, berarti hanya Beni saja. Berarti 7 nanti dibagi berapa? 1. Kemudian berapa gulung benang yang diperoleh Beni? Berapa anak? Jawab. Yang kompak 1, 2, 3. 7. Pinter. Jawabannya 7. Karena bilangan berapapun jika dibagi angka 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri 7. Oke, untuk latihan soal nomor 3 sampai 5 coba anak dikerjakan sendiri, latihan mandiri ya. Tentunya kalau ada kesulitan atau kurang jelas, belum paham, tanyakan ke Pak Fit dan Bapak Ibu guru. Oke, kalau sudah nanti anak-anak bisa dilanjutkan. Ini bisa di pause dulu. Kalau sudah selesai dilanjutkan halaman 177. Nah, nanti bisa dibuka ya halaman 177. Di sini Pak Fit akan memberikan contoh yang berbeda. Nah, kalau tadi pembagian dengan angka 1 ya. Sekarang perhatikan dalam layar. Pak Fit memiliki 6 layang-layang. Berapa anak? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, layang-layang ini akan Pak Fit berikan kepada Siti, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Nah, berarti ini ada 6 layang-layang. Di sini juga ada 6 orang. Artinya sama jumlahnya ya. Jadi jumlahnya sama. Layang-layangnya 6, orangnya juga 6. Selanjutnya perhatikan, setiap layang-layang ini akan Pak Fit bagikan kepada orang yang sudah ada di sini. Artinya nanti Pak Fit bagikan satu sampai habis. Perhatikan, satu layangan Pak Fit berikan kepada Siti, kemudian satu layangan Pak Fit berikan kepada Mei, kemudian Pak Fit berikan kepada Dayu, selanjutnya Pak Fit berikan kepada Lani,
kemudian Pak Mufid berikan kepada Udin, dan terakhir Pak Mufid berikan kepada Edo. Nah, layang-layangnya Pak Mufid sudah habis di sini, dan ini sudah menerima sama banyak, artinya setiap anak kebagian berapa layang-layang anak? Jumlah layang-layang yang diterima setiap anak berapa jumlahnya? 1. Pinter. Jadi Siti mendapat 1, Mei mendapat 1, Dayu mendapat 1, Lani mendapat 1, Udin mendapat 1, Edo mendapat 1. Oke, sampai sini paham dulu? Bisa dipahami? Oke. Jadi bisa kita tarik kesimpulan seperti ini ya. Suatu bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, ya, hasilnya maka 1. Maaf, ulangi. Suatu bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, jadi ini 6 dibagi 6, maka hasilnya 1. Ini contohnya di layangan tadi ya. Yang tadi jadi 6 dibagi 6, maka hasilnya 1. Ini konsepnya ini. Nah, ini contoh yang lain. Contoh yang lain, 5 dibagi 5, suatu bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya hasilnya 1. Maaf ya anak ya, Pak agak batuk. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi kalau ada bilangan ya atau angka, suatu bilangan atau angka dibagi dengan bilangan itu sendiri atau angka itu sendiri, maka hasilnya 1. Bisa dipahami? Bisa ya. Ini contoh lain. 9, ini bilangannya 9 dibagi 9. Maka hasilnya berapa anak? 1. Berarti 9 dibagi 9 hasilnya 1. Sampai sini paham? Bisa dimengerti? Oke, kalau sudah paham, Pak Mufid lanjutkan. Ini kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya yang awal tadi, suatu bilangan ya, jika dibagi angka 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Ini ya, yang pertama tadi. Kemudian konsep yang kedua, suatu bilangan jika dibagikan dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1 ya. Mau nanti 100 dibagi 100, maka hasilnya 1. Mau 1000 dibagi 1000, hasilnya juga 1. Bisa dipahami anak? Mudah ya? Mudah. Jadi ini konsep yang pertama tadi, ini konsep yang kedua. Ini Pak Mufid berikan kesimpulan biar anak-anak lebih paham. Yang penting pokoknya berapapun angkanya, jika dibagi 1 ya, dibagi dengan angka 1 ini, hasilnya bilangan itu sendiri. Mau 20, mau 30, mau 50 dan seterusnya. Kemudian jika yang ini, suatu bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, bukan angka 1 ya, tapi bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1. Mau 100 dibagi 100 ya 1. 50 dibagi 50 juga 1. Seperti itu ya anak ya. Ya, sudah paham? Mudah ya? Mudah, alhamdulillah. Kemudian kalau anak sudah bisa, coba Pak Mufid tes dengan latihan mandiri. Ayo berlatih. Ini Pak Mufid berikan contoh 2 soal. Nih, yang pertama. Tante Beni membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berarti 7 dibagi 7. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Sudah, tinggal ditulis 7 dibagi 7. Karena suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1. Ini hasilnya 1. Paham? Bisa? Oke, mau lanjutkan. Ada iklan lagi. Ini SpongeBob-nya mau lewat dulu. Nih masih semangat ya SpongeBob-nya ya. Oke, nomor 2. Ayah Beni memiliki 2 pelampung. Ayah Beni membagikannya kepada 2 kakak sepupu Beni. Punya 2 pelampung, kemudian dibagikan ke 2 kakak sepupu. Jadi untuk kalimat pembagiannya 2 dibagi 2.
2. Berapa banyak pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Beni? Jawab yang kompak anak. Hasilnya berapa? 1. Iya, pintar. Kemudian yang nomor 3 sampai 5, coba anak bisa berlatih mandiri ya. Caranya sama. Yang penting anak-anak teliti dan cermat memahami, membaca soal cerita. Oke. Bisa di pause dulu, kalau sudah nanti bisa dilanjutkan. Kalau sudah, coba anak perhatikan dalam layar. Nah, kita akan mengamati benda-benda yang ada di pantai. Ini ada air, ada pasir, ember, sekop, dan kerang. Cuman kita nanti ambil 3 benda saja dan kita amati ciri-cirinya. Perhatikan, Pak Alfred yang pertama ambil air. Air itu ciri-cirinya bagaimana Pak Alfred? Ini ciri-cirinya. Benda cair memiliki bentuk yang menyesuaikan wadahnya. Mau ditaruh di botol ya seperti botol, mau ditaruh di gelas seperti gelas, mau ditaruh di ember juga seperti ember. Kemudian nama benda yang kedua yaitu apa? Pasir. Pasir ini termasuk benda padat loh anak-anak ya, merupakan benda padat, memiliki bentuk tetap dan tidak berubah-ubah. Nah, ini pasir. Kemudian yang ketiga ember. Ember juga sama seperti pasir, merupakan benda padat, memiliki bentuk tetap dan tidak berubah-ubah. Ini kita sudah masuk pembelajaran 2. Nah, pembelajaran 1 sudah selesai, kita sudah masuk pembelajaran 2 yaitu keragaman benda di pantai dan ciri-cirinya. Nanti anak bisa ditulis yang rapi dan pelan-pelan. Halaman 187 ya anak ya. Jika sudah, oke, Pak Alfred lanjutkan. Akan kita tarik kesimpulan ya dari benda-benda yang kita amati tadi. Kira-kira apa kesimpulannya Pak Alfred? Perhatikan di dalam layar. Benda tetap seperti benda padat, jadi tidak berubah-ubah. Karena apa? Tetap. Dan tidak tetap atau berubah-ubah seperti benda cair. Ini kesimpulan yang bisa kita tarik. Intinya apa? Benda tetap itu contohnya ya benda padat ya seperti pasir tadi, kemudian sekop, ember dan seterusnya. Kemudian jika berubah-ubah atau tidak tetap seperti benda cair seperti air, terus apalagi air sirup, susu, minyak dan seterusnya. Ini kesimpulannya ya nananya, halaman 188. Sudah? Pelan-pelan nulisnya juga. Oke, untuk yang terakhir yaitu Pak Alfred akan menyampaikan aturan di rumah. Nah, kita akan mencari tahu apa saja aturan yang ada di rumah. Yang pertama, coba perhatikan di dalam layar. Menghormati kedua orang tua, artinya tidak boleh membantah, melawan orang tua, harus menghormati. Kemudian yang kedua, menjaga kedamaian, sama adik tidak boleh rebutan mainan atau tidak boleh teriak-teriak. Karena apa? Untuk menjaga kedamaian. Kemudian yang ketiga, saling membantu. Jika kita melihat ayah atau ibu kita sedang melakukan pekerjaan dan belum selesai, maka kita bantu. Kalau ibu mungkin menyapu atau mengepel, ya dibantu. Mah, saya bantu mengepel. Mah, saya bantu nyapu gitu. Mungkin kalau ayah lagi mencuci motor atau mobil, ya dibantu. Pah, saya bantu. Nah, ini aturan ya. Biar apa? Biar pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Kemudian yang keempat, tidak boleh membantah. Tadi ya, menghormati, tidak boleh membantah orang tua. Ini termasuk aturan juga. Dan kalau anak-anak bisa melakukan, ini termasuk perbuatan yang baik. Karena aturan itu dibuat
memang agar tertib, agar menjadi lebih baik, teratur. Yang terakhir, tidak berbicara kotor. Nah, ini sebenarnya bukan hanya di rumah ya, di mana saja tidak boleh berbicara kotor. Seperti itu. Ini aturan yang ada di rumah. Nanti anak-anak bisa ditulis di buku paket di kolom yang sudah disediakan di halaman 190. Jika anak sudah selesai menulis, maka pembelajaran kita pada kali ini sudah selesai sampai pembelajaran 2. Namun Pak Alfred ingin mereview lagi. Tadi kita sudah belajar tentang memahami teks bacaan ya, percakapan tadi ya, Bu Guru, terus siswa-siswa, Beni, Lani, dan seterusnya. Kita sudah memahami. Anak-anak harus diingat-ingat ya. Kemudian kita sudah belajar tentang konsep pembagian dengan angka 1. Nah, diingat-ingat juga, jangan sampai lupa. Kemudian kita sudah belajar tentang ciri-ciri benda yang ada di pantai tadi ya. Kemudian yang keempat, aturan di rumah. Nah, kegiatan belajar kita hari ini ada 4 poin ini. Nanti anak-anak bisa direview atau diulang kembali biar lebih ingat dan lebih paham. Oke, sebelum Pak Alfred akhiri, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Pak Alfred cukupkan sekian ya. Pak Alfred cukupkan sekian. Apabila ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.